Jadi ketemu lagi dengan kakak yang akan membimbing kalian untuk mempelajari materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Widya Astuti, yaitu materi tentang gerakan literasi sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Blitar. Nah, adik-adik perlu diketahui literasi merupakan salah satu program unggulan dari SMA Negeri 2 Blitar. Untuk Ibu Widya Astuti, waktu dan tempat dipersilakan. Iya. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai, saya buka dulu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya. Salam literasi. Salam. Sekali lagi yang kompak, salam literasi. Salam. Iya. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat datang kepada kalian semuanya ya, calon anak didik ya di SMA Negeri 2 Blitar yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Anak-anakku sekalian, karena situasi masih pandemi yang seperti ini, maka kita melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah masih melalui online ya. Kita sambil berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga bisa kita tatap muka dengan kalian semuanya, yang tentunya kami semua ya, kakak-kakak yang ada di sini, juga Bapak Ibu guru sangat merindukan dan sangat ingin ketemu kalian semuanya. Baik anak-anakku semuanya, kali ini kita akan pada materi, yaitu tentang menggapai mimpi melalui literasi. Bagaimana ini bisa, Bu? Pasti bisa, karena kalian itu adalah generasi abad 21. Bahwa di sini kita harus gitu ya, harus menguasai apa saja keterampilan atau hal-hal apa saja yang akan kita kuasai di abad 21 ini. Nah, kalian harus tahu semuanya. Ya, karena kalau kita ini sudah tahu kuncinya, maka mimpi yang akan kita capai itu nanti maka akan terlaksana. Amin, amin ya robbal alamin. Saya yakin gitu ya, anak-anak yang ada di SMA Negeri 2 Blitar atau calon-calon siswa yang ada di SMA Negeri 2 Blitar ini, kalian-kalian adalah generasi abad 21 yang sudah siap, gitu ya. Kenapa saya katakan di sini siap? Ya, karena saya tadi sudah melihat hasil dari yaitu angket yang sudah saya kirim dari kemarin. Dan nanti ada sesuatu yang sangat mengejutkan buat kalian, bahwa saya akan bagi-bagi hadiah buat kalian yang kemarin tuh gercep, ya toh? Iya, yang geraknya cepat dalam mengisi link ya, karena saya itu sangat suka anak-anak yang gercep itu ya. Jadi ada apapun itu segera tanggap gitu ya. Maka di sini sudah tersedia beberapa buku karya anak-anak literasi, karya literasi SMA Negeri 2 Blitar. Kita mulai urutkan dari yang pertama dulu ya, sebelum nanti hadiahnya yang mana ya Bu ya, gitu ya. Yang pertama ini adalah karya namanya Dialog Hati Anak Negeri. Ini adalah yang membidani atau buku pertama yang kita punya, yang kita terbit hasil dari literasi di SMA Negeri 2 Blitar. Ini murni karya anak-anak, yaitu hasil 25 besar yang lomba di sini menulis cerpen. Nah, kita bukukan. Kalian nanti juga bisa seperti itu. Maka kalian adalah generasi emas yang ada di SMA Negeri 2 Blitar yang nanti akan melanjutkan karya-karya literasi di SMA Negeri 2 Blitar. Karena apa? Literasi atau ini adalah unggulan, salah satu unggulan yang ada di SMA Negeri 2 Blitar. Kita ingin membudayakan bahwa terbit buku, berkarya itu adalah sudah menjadi rutinitas kita. Dan ini akan menjadi budaya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya yang namanya ide emas literasi. Nanti akan saya bagi-bagikan kepada kalian semuanya ya. Ini adalah ide emas literasi, di mana ini adalah karya ilmiah populer, karya Bapak Kepala Sekolah, karya Bapak Ibu Guru, juga karya anak-anak semuanya. Dikemas dalam buku yang berjudul Ide Emas Literasi. Jangan salah, ini karya hebat literasi SMA Negeri 2 Blitar, gitu ya. Ini yang kedua. Tahun berikutnya kita borong ini ya. Tahun ketiga itu kita itu anak-anak, Bapak Ibu Guru dan semua warga sekolah itu ternyata antusias
untuk menerbitkan buku. Maka di sini Bapak Ibu guru juga mempunyai sebuah karya. Ini adalah kisah-kisah inspiratif Bapak Ibu guru ketika mengajar atau menjadi guru. Ditulis di sini. Saya sudah membaca berkali-kali, itu kadang menangis juga. Ini ternyata apa ya? Anak-anak itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka perlu kita bukukan di sini kisahnya, walaupun kita tidak sebut nama ya secara langsung, tapi kisahnya ada di sini. Kita punya buku yang namanya Mutiara Sang Dwija, gitu ya. Ini tahun ketiga. Selain itu anak-anak nggak mau ketinggalan, utamanya anak-anak yang suka menulis karya ilmiah. Yang suka menulis karya ilmiah itu dikemas dalam karya ilmiah populer ya, karena biar enak dibaca. Namanya Baswara Leka. Keren ya, keren gitu ya. Kemudian anak-anak juga yang suka pada tulis menulis sastra seperti cerpen, puisi, dikemas dalam buku yang kita kasih judul namanya Arunika. Cantik ya namanya ya, warnanya juga oranye yang seperti ini, yang seperti itu. Terus selanjutnya karya terakhir gini ya, ini adalah namanya spekta. Wah, kita tahu ya spekta itu adalah kependekan dari spektakuler. Spekta itu adalah enak dipandang, membahana kemana-mana, ya toh, eye catching ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah eye catching gitu ya, enak dilihat. Ini adalah spekta itu adalah kepanjangan dari sistematika penulisan karya tulis ilmiah dan tugas akhir. Ada apa dengan buku ini? Ikuti saja ya, nanti kegiatan-kegiatan kita tuh harusnya apa ya saya sebagai siswa-siswi SMA Negeri 2 Blitar. Mungkin kalian sudah sedikit tahu karena di link yang kemarin sudah sedikit saya angket bertanya kepada anak, saya ingin tahu komitmennya anak-anak SMA Negeri 2 Blitar. Gimana ya? Jadi kalau nanti hasilnya seperti apa ya, anak-anak tuh mau nggak berkomitmen untuk kemajuan literasi di SMA Negeri 2 Blitar? Pastinya mau kan adik-adik? Mau ya, gitu ya, keren gitu. Ini spekta nanti yang bisa kalian punyai semuanya, karena ini buku ini penting baik untuk kelas 10, 11 maupun nanti 12. Jadi 3 tahun sekolah di SMA Negeri 2 Blitar, buku ini adalah menjadi gaya selingkung, atau menjadi acuan gitu nanti. Gitu ya. Oke, ini. Dan tidak ketinggalan. Saya juga ingin juga memberi contoh gitu ya kepada, tidak hanya sekedar kalau orang berbicara omong doang gitu ya. Saya juga ingin menerbitkan buku. Ini nanti juga saya bagikan kepada anak-anak yang tadi gercepnya itu siapa ya. Kita tunggu sampai akhir pokoknya. Nggak boleh ketiduran di rumah ya. Ini saya juga karena saya menganggap generasi abad 21 ini sangat penting. Maka di sini saya juga membuat buku. Tulisannya adalah Tutor Sebaya Sebuah Pembelajaran Abad 21. Gitu ya anak-anak ya. Ini nanti saya bagikan semuanya kepada kalian. Karena saya lagi baik hati, ramah tamah gitu ya, lagi sekarang ini. Seperti ini nanti semuanya akan saya bagi kepada kalian semuanya. Asalkan syaratnya satu, kalian tidak boleh ketiduran, tidak boleh meninggalkan acara ini ya. Kita ikuti terus acara ini sampai selesai gitu. Setuju? Setuju. Oh baiklah gitu ya. Kalau setuju, kita langsung kepada materi pertama, yaitu saya tadi bilang mimpi. Mimpi itu bisa loh. Setiap orang harus punya mimpi. Iya toh? Setiap orang seorang harus punya mimpi. Kalau kita menanamkan sebuah mimpi bahwa ini harus tercapai, maka itu insya Allah dengan usaha, dengan kemauan, ya toh, maka nanti mimpi ini bisa tercapai. Nah, karena temanya sekarang ini adalah literasi, maka kita menggapai mimpi melalui literasi. Terus kemudian apa di sini yang kita bicarakan? Pentingnya literasi generasi abad ke-21. Gini ya, yang akan saya sampaikan sendiri di sini sebagai penanggung jawab kegiatan literasi di SMA Negeri 2 Blitar ya. Ini akan saya sampaikan kepada kalian semuanya. Tapi anak-anak, sebelum kita menuju ke sana, saya akan sedikit curhat gitu ya. Dengan sebuah puisi gitu ya, dengan sebuah adanya tragedi literasi. Saya nggak ingin tragedi ini akan terus berlama-lama terjadi. Maka kita generasi muda seperti kalian, juga seperti kalian-kalian semuanya yang ada di rumah saat ini, kalian nanti juga
Jangan sampai penyesalan itu terjadi nanti. Makanya saya mengingatkan kepada kalian semuanya melalui di sini adalah puisi, gitu ya. Coba kita simak puisinya itu seperti apa. Ya, walaupun tidak bagus, saya coba akan membacakan puisi ini. Semoga anak-anak nanti bisa tersentuh, gitu ya. Oke, hasrat untuk mengubah diri. Ketika aku masih muda, serta bebas berpikir dengan khayalanku, aku bermimpi untuk mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun kupersempit dan kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya itu pun tiada hasilnya. Ketika usia senja mulai kujelang, lewat upaya terakhir yang penuh keputusasaan, kuputuskan untuk mengubah murid-muridku dan keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Namun alangkah terkejutnya aku, mereka tak kunjung berubah. Kini, sementara berbaring di tempat tidur menjelang kematianku, baru kusadari, andaikan yang pertama-tama ku ubah adalah diriku sendiri, maka lewat memberi contoh, membaca setiap hari sebagai panutan, mengembangkan literasi sebagai pijakan, dan menjadi contoh budi pekerti sebagai tauladan, mungkin murid-murid dan keluargaku bisa kuubah. Berkat inspirasi dan dorongan mereka, kemudian aku menjadi mampu memperbaiki negeriku, dan siapa tahu bahwa aku juga bisa mengubah dunia. Sebelum kita menuju maknanya apa sih puisi ini, gitu ya? Makna yang sangat dalam ketika seseorang sudah menjelang kematiannya, sadar bahwa orang yang harus diubah pertama itu adalah diri sendiri. Kalian pun juga begitu. Jangan sampai ini terjadi penyesalan. Kalian semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 2 Blitar yang sekarang ada di rumah, juga jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Ya seperti itu. Baik, kemarin kakak kalian sudah share ya link kepada kalian, dan saya ingin tahu sih sebenarnya sejauh mana kalian itu tertarik, suka kepada literasi. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Saya hanya ingin menggali. Karena apa? Kekuatan ini yang ingin kita himpun, dan nanti kita akan kembangkan SMA 2 menjadi sekolah literasi yang hebat, yang pertama yang ada di SMA Negeri 2, yang ada di Kota Blitar atau di Blitar Raya ini, atau bahkan di seluruh Jawa Timur. Tepuk tangan untuk literasi SMA Negeri 2 Blitar ya. Oke, baiklah, kita akan menuju, ya, kita akan lihat hasilnya ya. Nah, ini ada berapa sih Mbak siswa calon SMA, siswa-siswi SMA Negeri 2 Blitar itu? Ada 349. Ternyata yang merespon ini saking diulang-ulang mungkin ya, gitu ya, mungkin diulang-ulang. Akhirnya yang merespon itu ada 406 responses ya, gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ini bagi saya ini adalah menunjukkan semangat yang luar biasa untuk terus berkiprah, mengiprahkan dirinya di SMA Negeri 2 Blitar tercinta ini ya. Pertama kita ingin tahu dari mana sih kalian bisa memperoleh sumber informasi itu. Ini jawaban anak-anak. Membaca koran atau majalah hanya ada anak 6. Kemudian menonton berita di TV 33. Ternyata TV juga tidak begitu menarik ya buat anak-anak kalangan generasi Z. Saya menyebutnya kalian itu adalah generasi Z. Iya lah. Oke, membaca berita dari media sosial media,
jumlahnya berapa? 358. Bayangkan, ternyata medsos itu adalah menjadi sesuatu hal yang favorit bagi kalian generasi Z ternyata. Terus kemudian bertanya kepada orang lain, mereka kok nggak suka ya bertanya-tanya kepada orang lainnya hanya 9, gitu ya. Tapi saya juga masih bersyukur ini tidak melakukan apapun masih 0. Berarti anak-anak calon peserta didik di SMA Negeri 2 Blitar itu masih tidak cuek bebek gitu ya, masih ini. Tapi kita perlu memberi poin bahwa membaca berita dari media sosial ini adalah mendapatkan porsi yang sangat banyak sendiri. Ini yang warna hijau. Ini nanti apa yang harus kita lakukan? Gitu ya, nanti kita lihat di PPT-nya. Setelah memperoleh informasi, apa sih yang harus kalian lakukan? Anak-anak ini jawabannya adalah Rama, membagikan langsung berita itu kepada orang lain. 27, perhatikan. Membiarkan berita itu berlalu lewat atau begitu saja. 17, cuekin. Memang mau ngapain gitu ya. Terus mendiskusikan berita tersebut dengan orang lain atau dengan temannya. 39. Coba, ini yang membuat saya bangga kepada kalian semuanya. Kenapa? Karena di sini 313 responden itu mencari kebenaran sumber berita. Kita tepuk tangan dulu ini ya, bahwa ternyata calon-calon peserta didik itu adalah bukan generasi hoax. Gitu, amin ya, gitu ya. Mereka sangat-sangat literate, dari sini aja saya sudah bangga gitu loh ya. Saya tadi malam itu buka, alhamdulillah. Berarti saya bangga kepada kalian sendiri, kalian semuanya. Mempercayai berita itu, masih ada yang langsung percaya begitu saja dengan berita itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Pada saat kalian membaca buku, langkah apa saja yang sering kalian lakukan? Ini saya minta jawaban boleh lebih dari 1. Membaca sepintas saja, ada yang anak itu membaca sepintas saja. Atau membaca bagian awalnya saja, membaca kalimat-kalimat tertentu yang mungkin dianggap penting, membaca secara detail, ya lah, sampai semuanya secara detail, itu 258. Iya, sambil membaca, membuat catatan ini 130. Saya bangga lagi. Ya Allah, saya bangga. Ini saya tuh benar-benar menjadi penyemangat saya untuk tetap melanjutkan bahwa literasi di SMA Negeri 2 masih bisa maju. Gitu, nanti kita lihat komitmennya anak-anak itu apa gitu ya. Tapi ini nanti tidak ada yang salah. Gini ya, di sini semuanya tidak ada yang salah, bahwa nanti memang membaca itu adalah memang membaca itu memang banyak caranya. Ada nanti yang namanya membaca yang namanya skimming, ya, membaca skimming. Terus kemudian ada scanning, ada yang namanya selecting. Nah, ada yang namanya nanti ada lagi gitu ya. Itu memang semua membaca itu tergantung kebutuhan. Nah, makanya kita belajar di SMA Negeri 2 Blitar. Ketemu dengan soal itu soal bacaan. Saya harus bagaimana? Kita menyambut AKM, asesmen kompetensi minimum, bahwa literasi membaca dan literasi numerasi, dan survei karakter ini menjadi poin yang sangat penting buat semuanya. Maka jangan main-main dengan literasi. Literasi memang harus banyak. Kalau ada bacaan seperti ini, teknik saya bagaimana ya? Saya scanning atau skimming ya? Ini kita harus tahu. Kalau anak-anak itu sudah pinter membaca dengan tujuan, itu namanya membaca efektif ya. Membaca efektif itu bagaimana? Itu ada caranya sendiri nanti, gitu ya. Terus kemudian, ini saya bertanya kepada anak-anak, jenis buku bacaan apa saja sih yang paling kalian suka? Ini, paling suka itu novel atau cerpen, gitu ya. Tidak apa-apa. Karena awal dari suka, sayang itu adalah dengan karya sastra. Karena bahasanya indah, ya kan? Membuat imajinasi kita melayang-layang, fantasi kita tinggi, melebihi kalau kita melihat nonton TV atau radio dan lain sebagainya. Membaca buku itu, fantasi kita itu dibawa kemanapun kita mau. Iya kan? Ini. Terus kemudian ada yang cergam atau komik, ada ensiklopedia. Saya bangga lagi kepada anak-anak.
Ternyata kalian-kalian itu adalah sudah generasi literate. Ini yang harus saya nanti harus pupuk anak-anak itu harus bagaimana ini ya. Kan gitu. Ada yang suka kisah perjalanan loh sekarang ini. Kalau kita itu berjalan-jalan kemana, naik kereta, pergi ke suatu tempat. Saya itu pernah di kereta gitu, sepanjang saya itu dari Jakarta ke Blitar itu sendiri, bayangkan ya. Sendiri. Saya itu produktif gitu loh ya. Saya tuh banyak menulis itu sampai seri 1, 2, sampai 6 kalau nggak salah. Ternyata apa? Yang saya gali itu adalah melihat tingkah laku orang yang saya temui ketika berada di kereta. Dan saya akan menjadi tulisan bersambung. Nah kebetulan pada saat itu memang saya menemui kisah yang cukup unik gitu ya. Dan itu memang ada hal yang nilai moral. Saya berusaha bahwa setiap yang saya tulis itu ada nilai moralnya kan gitu ya, yang harus disampaikan kepada pembacanya. Ini ternyata kisah perjalanan itu disukai. Kalian bisa loh pergi jalan-jalan kemana sambil nulis. Ya toh, pertama mungkin di-share di FB, ya kan? Yang seperti kalau karyamu itu sudah banyak, bisa dikumpulkan, bisa diterbitkan menjadi buku, dan itu yang sekarang lagi tren. Gitu ya. Itu loh, anak-anak SMA Negeri 2 Blitar, calonnya ini, adik-adik kalian suka loh dengan karya ilmiah. Keren, tepuk tangan dulu. Kalian tidak salah masuk ke SMA Negeri 2 Blitar. Kalian masuk ke kandang yang benar ini ya, atau rumah yang benar gitu loh ya. Karena kita punya orang-orang hebat ya, yang ada di urusan karya ilmiah atau tulis menulis. Kalian tidak salah gitu ya. Berikutnya, kapan waktu yang paling kalian suka untuk membaca? Hei, ini banyak. Ada yang akhir pekan, di sela-sela rutinitas yang terbanyak. Benar, ketika kita di sela-sela rutinitas, maka kita sempatkan dengan membaca. Ojo ngelamun, ada setan masuk nanti ya, gitu ya. Dibiasakan sebelum tidur, ketika menunggu, ada waktu khusus. Nah, hebatnya lagi, anak-anak tuh menyediakan waktu khusus untuk membaca. Tepuk tangan sekali lagi. I like this. Suka sekali gitu ya, saya lihat linknya ini ya. Menurut saya membaca adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Tepuk tangan lagi. Sangat menyenangkan. Terpaksa membaca karena apa? Sadar membaca itu penting. 21, ya memang harus dipaksa membaca itu. Makanya dia masih untung, walaupun terpaksa dia mau. Iya kan? Terus membosankan, dan kalau bisa dihilangkan, nggak ada membaca gitu deh. Satu anak saja. Waduh, ini perlu perhatian khusus, hanya satu. Tapi kalian tuh, kamu satu itu kelompok minoritas. Hati-hati, kamu diterkam dengan orang-orang yang sudah kelompok mayoritas, iya kan? Iya, hati-hati. Kelompok minoritas apalagi jumlahnya satu. Gitu ya, kan gitu ya. Dan mereka setuju bahwa membaca itu harus dibiasakan. Kalian tidak salah masuk ke SMA Negeri 2 Blitar. Karena di SMA Negeri 2 Blitar kalian nanti akan dibiasakan ini. Gitu ya. Oke, lanjutnya. Kegiatan seperti apa yang sebaiknya sekolah lakukan agar siswa suka membaca? Saya bertanya begitu. Jawaban bisa lebih dari 1. Gerakan 5 menit membaca. 266. Siswa wajib membawa buku ke sekolah. 33 buku bacaan maksudnya. Ada pojok baca di kelas dan di sudut-sudut tertentu. 120 tersedianya bacaan yang lengkap. Disediakan digital library. Semuanya pengen seperti itu. Alhamdulillah SMA Negeri 2 Blitar punya semua itu. Tepuk tangan gitu ya. Punya semua itu. Kalian tidak salah lagi masuk ke SMA Negeri 2 Blitar. Semuanya ada, sudah disediakan ini. Gitu ya. Oke. Ini sekolah mempunyai program yang namanya nanti gitu ya, penulisan karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir. Ini yang akan kita launchingkan juga pada hari ini, bahwa nanti adik-adik kalian nanti ini harus membuat sebuah karya tulis ilmiah. Gitu ya, sebagai prasyarat untuk kelulusannya nanti. Berarti harus ini. Maka nanti dibagi menjadi 3 tahap. Kelas 10 membuat proposal, kelas 11 penelitian, kelas 12 pelaporan. Bu, siapa yang ngajari? Lah kalian kan sudah generasi literate. Kalau sudah generasi literate ini punya buku panduan. Maka tim literasi SMA Negeri 2 Blitar mengetahui sih gitu ya, keraguan kalian, masalah kalian. Di sini sudah tersedia
apa yang kalian mau. Kuncinya hanya satu, apa? Kalian mau berliterasi, membaca di sini, semuanya sudah ada di sini. Ya seperti itu. Oke, gitu ya, kita lanjut ya. Berarti ternyata kakak yang ada di sini atau adik-adik semua yang ada di rumah, ketika ditanya ada program penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir, sikap saya sebagai calon siswa SMA Negeri 2 Blitar adalah dengan senang hati mendukung. 391 mendukung gitu ya. Ada sih yang dengan berat hati harus mengikuti itu. Anak 10, aduh kalian salah ternyata ini ya. Kamu kelompok minoritas, ayo mimpimu, bangun mimpi mulai dari sekarang. Ojo sampai kamu ditindas dengan anaknya jumlahnya sekian. Kamu hanya kelompok minoritas loh di sini. Kalau yang tidak suka, ini saya hanya mengingatkan saja gitu ya Kak ya. Terus ini, sebaiknya program tersebut ditiadakan, enggak usah enek. Ada 5 yang menjawab. Tapi saya ingin menyadarkan kalian bahwa betapa pentingnya literasi nanti yang ada di sini. Nanti akan kami paparkan ya Kak ya, yang gitu. Terus kemudian, jika kalian mendukung program penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir, menurut kalian langkah apa yang sekolah harus lakukan untuk memperlancar kegiatan tersebut? Sekolah harus menyiapkan buku, sudah dong, bukunya ada gitu loh ya. Sekolah harus menyiapkan, maaf lepas lagi gitu ya. Sekolah harus menyiapkan bahan-bahan bacaannya ya, sudah tersedia contoh-contoh, tersedianya petunjuk praktis, semuanya sudah ada di Spekta. Kalian nanti bisa mempunyai ini dari koperasi siswa, ya. Saya tidak pernah menjual ini mahal, hanya untuk ongkos cetaknya saja. Ya ini hanya untuk ongkos cetaknya saja karena saya ingin kalian nanti ini bisa berliterasi baik, juga menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik pula, gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau kita sudah bersaling bersua, bertemu, kalian bisa langsung menuju kemana? Ke Kopsis ya, dengan harga berapa? Hanya berapa ini ya? Hanya untuk ongkos cetak aja 35 gitu ya, 35.000 aja gini ya. Oke, siap-siap ya, nyelengi dulu gitu ya. Terus kemudian ini yang terakhir Kak, anak-anak, adik-adik saya suruh buat komitmen deh Kak. Buat komitmen untuk kemajuan literasi di SMA Negeri 2 Blitar. Saya siap berkomitmen, 401 tepuk tangan, siap berkomitmen ya. Terus ada sih yang tidak siap berkomitmen, hanya 5 anak. Ingat loh, kalian hanya jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah yang ada, seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 2 Blitar. Itu adalah hasil link dan saya bangga kepada kalian semuanya. Harapan saya sudah dengan modal kalian yang anak-anak yang literate, anak-anak yang bukan generasi hoak ya di sini, ternyata kalian nanti sudah ada di sini. Baik, kita akan lanjut gitu ya. Kita akan lanjut untuk menuju ke yang ini. Ya, tadi kan kita sudah ke yang ini ya. Tadi ya. Ini ya. Maknanya apa? Itu tadi ya, puisi yang saya bacakan yang tadi itu kan punya makna. Ya toh, bahwa puisi tersebut memberikan pembelajaran kalau menginginkan perubahan maka harus belajar bagaimana caranya berubah. Istilahnya kita itu jangan membiasakan diri dengan posisi zona nyaman gitu ya. Memang kita itu tidak harus kita itu aku ngene wis aku bahagia, aku ngene wis seneng. Coba hal-hal zona nyaman ya. Itu dia agak disentil di-push gitu ya. Agak di-push bahwa kalian itu bisa loh lakukan sesuatu yang lebih hebat lagi gitu ya. Jadi maka harus belajar sih caranya bagaimana harus berubah. Harus dari mana kita mau mulainya Kak? Yaitu sungguh ini refleksi yang luar biasa ya dari puisi yang tadi, bahwa andaikan yang pertama-tama ku ubah adalah dirimu sendiri, nah maka masing-masing anak mengubah dirinya sendiri, maka dunia automatically akan berubah.
Yang seperti itu, gitu ya. Cara yang paling bijak dan mudah dan tidak akan sia-sia. Ayo, masing-masing harus bisa mengupas diri sendiri. Yang semula tidak suka harus suka membacakan. Jadi generasi literate, gitu ya. Oke. Nah, saya akan katakan pentingnya literasi. Sebelum kita di sini, ini literasi itu saya katakan penting. Kenapa? Ada hal-hal yang harus kita punyai untuk menghadapi abad 21 ini. Yang pertama, agar kita itu bertahan. Bertahan dulu aja di abad 21 ini. Yang namanya bertahan itu artinya kenapa? Kalian itu bisa tetap eksis. Ada. Itu kemampuan apa yang harus kalian punyai? Ini ya, ini adalah kalau kalian ingin bertahan di kerasnya hidup abad 21 ini, maka kalian itu harus mempunyai keterampilan literasi. Nah, minimal literasi itu adalah literasi. Ada 6, dasarnya saja dulu. Ya ini agar bisa bertahan loh ya, kamu nggak tersingkir loh ya ini. Literasi baca tulis. Bu, apakah literasi baca tulis itu artinya bisa membaca dan menulis? Bukan seperti itu saja. Literasi itu lebih kompleks lagi. Membaca, menulis, memahami isi konteks. Dan juga bagaimana kamu itu bisa berinteraksi dengan lingkungan, bisa fleksibel, bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan kita, itu juga sudah literasi. Artinya kita mau untuk menjadi yang lebih baik lagi, mau berubah tadi loh, bukan selalu di zonanya yang nyaman gitu. Kemudian literasi numerasi. Nah, nanti AKM itu kan ada baca, ada numerasi. Tadi seperti Bu Widi sudah ungkapkan di awal bahwa literasi membaca, itu membaca tadi kan ada beberapa keterampilan kan. Ada yang skimming, ada yang scanning, ada yang selecting, ya kan. Terus ada yang lain lagi. Maka kalian tuh harus membaca itu sesuai tujuannya. Kalau saya tujuan itu namanya membaca efektif. Kalau saya itu pengennya bahagia, santai, membaca buku-buku sastra. Kalau saya ingin mendapatkan informasi, saya harus yang namanya scanning. Kalau saya itu ingin baca yang cepat untuk mendapatkan secara general seluruhnya, namanya skimming. Kalau selecting berarti membaca, dilihat babnya apa yang saya butuhkan di mana. Jadi jangan dikira kalau membaca itu harus dipilah satu-satu. Itu contohnya nanti kalau mengerjakan soal, kebetulan Bu Widi di sini mengajar guru bahasa Inggris, kan banyak bacaan. Kalau ada soal, berarti nanti tekniknya apa ya Bu yang kita pakai? Itu. Jadi harus punya strategi itu, gitu loh ya. Itu namanya membaca efektif. Kalian harus bisa. Gitu ya. Karena ini dasarnya nanti bahwa untuk mampu bertahan itu maka kita harus bisa berliterasi dengan baik, gitu ya. Selanjutnya, dasar lagi literasi sains. Ya, tahu sendiri kan? Berarti sains itu adalah sesuatu dengan sesuatu yang pengetahuan ilmiah kan ya, seperti itu, ilmu pengetahuan. Digital, kalian ini sekarang ini adalah eranya digital. Jangan sampai kalian itu anak generasi Z gitu ya. Di sini adalah sangat ketinggalan di digitalnya gitu loh ya. Ini berikutnya literasi finansial. Pinter golek duit, neng nggak bisa mengelola keuangan dengan baik. Ini namanya belum punya literasi dasar loh. Gitu ya. Nah, nanti banyak sekali sekarang itu anak-anak itu sudah pinter ya, bagaimana dia itu ikut trading, kayak ikut apa itu ya namanya, itu namanya apa ya, membaca. Saya itu kadang saya tuh banyak ketinggalan untuk literasi digital dan sekaligus literasi yang anak-anak punya sekarang gitu ya. Bagaimana mereka mendapatkan profit dari dia itu hanya melihat gitu kan ya, sekarang itu fenomenanya anak. Pernah loh. Ini ada cerita itu orang itu yang dikira itu punya pesugihan, nanya babi ngepet. Orang menuduh, kenapa sih orang itu lo nggak pernah pergi kemana-mana, tapi rumahnya bagus, beli mobil gonta-ganti, memasukkan barang-barang di situ. Akhirnya dia difitnah gitu loh ya. Katanya punya yang namanya babi ngepet. Ada hal yang menuduh itu kan berarti belum literate dalam hal digital. Ternyata orang ini adalah dia di dalam itu bekerja bersama dengan laptop, dengan salur wifi gitu. Nah, ojo sampai kalian itu gampang menuduh orang lain, tapi yang sebenarnya kamu itu ngetoknya lah, kamu itu illiterate, masih buta gitu loh ya istilahnya. Sekarang jadi
sekarang illiterate, buta, itu sekarang tidak hanya buta baca tulis kayak buta aksara loh ya. Sekarang ini kalau tidak mengetahui kemampuan dasar literasi ini, sekarang kalian itu adalah illiterate loh. Hati-hati gitu. Terus ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Ingat, kalian itu adalah hidup sebagai warga negara. Kalian harus punya literasi ini juga. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini bagian-bagian literasi yang lahir yang penting di abad pengetahuan ini, di abad 21 ini, ada information literacy, data ya. Berarti data itu berarti apa? Sorry. Mana tadi ya? Oh, ini. Information literacy, data sekarang itu orang berbicara itu kalau sudah kena data. Sudah kayak seperti tadi Bu Widi kasih link ya. Terus kemudian data berbicara kan? Apakah Bu Widi termasuk generasi hoax? Kan bukan. Saya kalau berbicara fakta itu adalah by data. Wis itu enggak sesuatu hal yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Ini makanya data literacy, statistical literacy, critical reasoning ya, berpikir secara kritis, teknologi literacy sama visual literacy. Ini juga kemampuan-kemampuan yang mendukung pentingnya ini di abad 21 gitu. Untuk dapat mampu bertahan di kerasnya abad 21, bahwa ini adalah literasi. Ya kan? Untuk mampu bersaing, kan tidak bertahan. Agar saya tuh bisa bersaing di kerasnya abad 21, apa sih yang harus kita punya? Ini saya tambah ya memang ya, biar tidak lepas gitu ya, biar kalian itu tiga-tiganya itu saling keterkaitan, bahwa untuk mampu bersaing di sini warga dunia, berarti warga dunia itu semua kan? Kita juga kan? Ini harus memiliki kompetensi yang namanya 4C, keterampilan abad 21. Makanya saya sering juga di sini, kalau saya buku saya itu apa sih abad 21, nanti bisa kalau anak-anak ini baca di sini itu keterampilan abad 21 itu yang bagaimana, itu ada. Generasi Z itu tipenya yang kayak apa, kayak gitu tuh ada di sini ya gitu ya. Ini adalah kalian tuh harus 4C. C yang pertama berpikir kritis, terus kemudian kreatif. Yang C yang ketiga kolaboratif, kolaborasi. Hidup di zaman sekarang ojo individual jah. Saya punya kelebihan di bidang, misalkan saya punya idenya, Bu, saya IT-nya ya Bu ya, untuk mendapatkan sebuah konten yang menarik. Nggak bisa kamu itu berdiri sendiri. Maka kamu keterampilan kolaborasi ini juga sangat penting buat kalian. Ya, jadi orang itu jangan individual gitu ya. Jadi harus apa? Ada kolaborasi, terus kemudian yang C yang terakhir itu berarti mampu mengkomunikasikan. Ayo diwujudkan dalam bentuk apa? Ini agar kamu mampu apa tadi? Bersaing. Sementara yang terakhir, siapa yang menjadi pemenang? Ya, yang menjadi kalian tadi bertahan literasi, terus kemudian kamu nanti mampu bersaing. Selanjutnya adalah pemenang dalam persaingan ini adalah mereka yang mempunyai karakter yang kuat. Wah, ternyata karakter itu tidak boleh dilupakan, meliputi iman dan takwa, curiosity, rasa ingin tahu, kekepoan kita, inisiatif, gigih, mampu beradaptasi, kepemimpinan serta kesadaran sosial dan budaya. Kalau gitu, level untuk menjadi pemenang berarti kalian itu harus berkarakter. Ya toh? Berarti profil pembelajar Pancasila, nanti ada yang namanya itu P3 gitu ya. Itu namanya adalah profil pembelajar Pancasila. Itu nanti kalian tuh harus punya, nanti ada yang seperti itu gitu ya. Oke, next. Ini sekarang itu sudah zamannya literasi, bahwa kunci utama untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik itu tadi. Oke, next ya. Oke. Coba kita kan ingin ya menciptakan sesuatu itu menjadi sebuah budaya ya, menjadi budaya. Untuk menjadi budaya itu tidak serta-merta. Budaya berliterasi misalkan. Yang pertama suka baca dulu, membaca. Ikro. Kan gitu kan? Iya, membaca. Terus kemudian siswa berliterasi itu lebih cenderung sudah sampai ke memahami. Kalau anak kecil dulu pada waktu ibu kalian tuh ngajari kalian itu kan membaca. Itu namanya apa? Learning how to read, belajar bagaimana membaca, mengeja ya toh, menggabungkan, terus huruf paten itu harus dibaca gimana, itu namanya learning how to read. Tapi kalau
selanjutnya kita nanti adalah membaca untuk menjadi read atau to learn gitu ya. Berarti reading to learn, berarti membaca untuk belajar. Ini sudah saatnya sudah sampai literasi. Bagaimana caranya tadi? Ada cara-cara tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Punya strategi ya ternyata membaca itu. Membaca menulis sebagai tradisi. Ayo makanya kita nanti ini kita akan membiasakan kalian menjadi generasi penulis. Makanya di sini ini sebagai langkah untuk keterampilan abad 21 anak-anak, gitu ya. Terus berpikir kritis sebagai sebuah kebiasaan. Gitu loh ya. Jadi bertanya. Jadi nggak aneh guru murid itu lagi belajar meneng gitu. Bertanya berani menyangkal asal kamu punya biodata dan lain sebagainya. Itu dibiasakan. Kebiasaan berpikir, membaca, menulis akan menjadi sebuah karakter. Begitu. Oke. Kemahiran berliterasi itu bagaimana mencari informasi secara cerdas dan cermat. Menampung informasi secara cerdas berarti mencari informasi, menampung informasi, memahami dan mencerna informasi, memilih dan mengolah informasi, dan memanfaatkan dan menggunakan informasi itu secara cendekia dan maslahat untuk kepentingan orang banyak. Kan begitu. Jadi seperti tadi kita masih agak ada ya, walaupun itu kelompoknya minoritas, anak-anak itu tadi yang ketika di link ya, itu tadi hasilnya kan juga masih tidak begitu menggembirakan, tapi secara overall saya bangga kepada kalian semuanya, gitu ya, luar biasa kalian ya. Oke. Next. Nah ini tadi ya sama tadi ya, diawali dengan suka dan senang. Kalau ada satu buku yang membuat kita itu jatuh cinta gitu ya, jatuh cinta itu hanya dengan membaca itu jangan diawali dengan baca yang berat-berat. Baca yang paling yang menjadi passion kamu, kesukaan kamu. Tadi kan di link saya tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang suka tulisan perjalanan, ada suka novel, ada yang suka antologi ya kan. Pilih mana yang kalian suka. Itu yang pertama, yang pilih yang menarik buat kalian, maka kalian akan jatuh cinta hanya dengan satu buku. Gitu ya. Dan ini akan memantik rasa suka berikutnya yang akhirnya kamu itu jadi gemar dan cinta kan. Kalau sudah gemar dan cinta akan menjadi terbiasa, akan menjadi sebuah budaya, begitu, nggih. Oke. Nah, ini seorang futurolog terkenal Alvin Toffler gitu ya. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Apa sih maksudnya? Gini ya. Berarti orang yang buta, illiterate, buta literasi di abad 21 itu bukannya orang yang tidak bisa baca dan tulis. Semua orang bisa loh ya sekarang baca dan tulis. Tapi mereka yang tidak bisa learn, unlearn, and relearn. Apa itu? Kita lihat ya. Apa itu learn, unlearn, and relearn? Learn itu belajar yang dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, mau belajar kan? Itu namanya learn. Nanti akan saya kasih contoh gitu ya. Kalau unlearn, jika salah konsep maka harus berubah. Oke kan? Nanti terus yang relearn menangkap konsep yang benar dan memegang kebenaran yang baru untuk bisa diterapkan dalam kehidupannya. Kita kasih contoh ya biar jelas ya. Gitu ya. Oke. Contoh program sekolah kan mempunyai program yang namanya karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir yang tadi kalian bisa punya gaya bisa cari contoh-contohnya. Cara-caranya dengan literasi mandiri yang ada di buku ini yang nanti kalian bisa punyai. Apa yang harus siswa lakukan? Lakukan ini. Kalau learn, misalkan di sini adalah kalian nanti kan ada tugas akhir. Untuk tahap yang belajar mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan informasi, pengetahuan, keterampilan atas segala bentuk yang berkaitan dengan KTI. Kan kamu sudah punya buku pegangan ini. Boleh nggak Bu seandainya saya itu belajar dari internet dan lain sebagainya? Boleh. Kan mengumpulkan. Ini namanya masih tahap learn. Gitu ya, mengumpulkan segala informasi yang kita butuhkan. Itu namanya learn. Kalau berikutnya itu namanya adalah unlearn. Meninggalkan konsep atau pengetahuan yang ternyata tidak benar. Dulu waktu SMP, aku nulis karya ilmiah itu kok nggak bisa toh. Setelah saya learn, belajar, alah ternyata itu memang ada ininya ini. Artinya bahwa ternyata yang pengetahuan yang awalnya tidak benar, tidak komplit atau kurang komplit ya,
atau ketinggalan zaman, masih kuno gitu ya. Menghilangkan kebiasaan lama yang menghambat kemajuannya. Itu namanya mau berubah. Unlearn. Dapat ilmu baru kan, sudah belajar mengumpulkan dari segala macam sumber dengan literasi tadi. Kemudian meninggalkan konsep yang atau kurang lengkap yang dia belum punya sebelumnya. Ini namanya mau belajar, berubah kan. Relearn, memperbaiki, meningkatkan, meluruskan konsep, pengetahuan, keterampilan yang tadinya salah atau kurang. Jadikanlah menjadi sebuah karya nanti akhir. Ya. Nah, ini tadi sudah ya. Ini tadi mungkin adalah akhir dari ini Bapak Kepala Sekolah juga mendukung di sini ya, sistematika penulisan karya tulis. Ini adalah tim literasi sebagian ya, kan nggak lengkap ya. Masih ada Bu Hani juga gitu ya yang ada di sini. Ada Bu Setia juga yang ada di sini yang kemarin belum muncul ke sini ya. Makanya in life we have to learn, unlearn, relearn if we want to improve ourselves and make better life, gitu ya. Oke, dibutuhkan niat dan tekad yang kuat, kemauan yang tinggi, kesabaran, konsistensi, dan Anda inilah yang nanti akan menjadi juaranya, pemenangnya. Tepuk tangan ya, semuanya. Oke. Begitu sebagai penutup saya akan tampilkan sebuah video motivasi yang akan membangkitkan semangat kalian bahwa jangan merasa minder bagi kalian-kalian yang mungkin mempunyai IQ itu bukan segalanya gitu ya, bahwa masih banyak kecerdasan yang lain yang perlu kita upgrade gitu loh ya. Gitu berarti jangan khawatir. Nah, ini nanti akan saya putarkan video dan pada akhirnya kita selesai dengan hadirnya video yang akan kalian tonton ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf atau salah kata, ucapan dan lain sebagainya. Sekali lagi mari bergabung bersama tim literasi di SMA Negeri 2 Blitar. Ayo, Anda-andanya yang jadi juaranya, tepuk tangan ya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tinggal yakin bahwa kamu
juga harus mau. Baru kemauan itulah yang akan menggerakkan langkahmu menuju kesuksesan. Kemauan itulah yang akan membuatmu bertahan di saat begitu banyak cobaan. Kemauan itulah yang akan memaksamu untuk terus berjalan menerobos segala rintangan. Dan kemauan itulah yang akan membawamu meraih kemenangan. Terima kasih ya. Itu dia video spoken word terbaru dari saya, spesial khusus untuk kamu. Jadi semoga kamu bisa lebih semangat ya. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Widya Astuti. Nah, adik-adik di rumah sudah siapkah kamu menjadi generasi veteran SMA Negeri 2 Blitar? Tentunya harus siap dong. Dan nanti untuk yang mengisi angket akan ada hadiah dari Bu Windy. Jadi nanti bagaimana Bu sistemnya yang akan mendapatkan buku? Iya, benar. Kita lihat. Kita lihat siapa ya yang menjadi pemenangnya? Akan mendapatkan buku. Ya, ini adalah apa? 5 orang. 5 orang yang beruntung akan mendapatkan buku dari Ibu Widya Astuti. Iya. Ya, siapa ya? Kita lihat bersama-sama. Ya. Oh, ini. Kita lihat. Wah, ini ya. Yang kalian tunggu-tunggu tadi. Ya. Berarti yang pertama. Selamat kepada Yang pertama siapa? Galang Fernando SMP 1. dari SMPN 1 Blitar. Kita bisa ya baca angketnya sedikit untuk yang pertama ya. Iya. Memang dia tuh mendukung literasi apa enggak walaupun dia gercep gitu ya. Kita lihat dulu. Dari mana dapat berita? Dari sosmed, ya tak? Setelah memperoleh itu apa? Mencari kebenaran anaknya ini ya. Pada saat kalian membaca, apa yang dilakukan? Sukanya baca kalimat per kalimat gitu ya. Jenis buku bacaan, kisah perjalanan. Kapan waktu yang pas untuk membaca? Ketika menunggu, kata dia ya. Menurut saya membaca itu harus dibiasakan. Kegiatan apa? 5 menit membaca yang harus diutamakan. Sekolah mempunyai program dengan senang hati. Wih, ternyata positif juga ya. Jika kalian mendukung, tersedianya petunjuk. Sudah ada petunjuknya, gitu ya. Terus kemudian buat komitmen. Saya siap berkomitmen untuk kemajuan literasi di SMA Negeri 2 Blitar. Oke. Yang menjadi pemenang yang pertama adalah Galang Fernando, mendapatkan langsung. Ini adalah buku mana ya yang saya kasih ya. Pengennya biar Mutiara Sang Dwija ya. Iya. Ini mendapatkan 2 buku sekaligus untuk pemenang pertama. Ya. Yang kedua Muhammad Fatah Rizky mendapatkan buku ini juga. 1. Andika Dindra Prasetya dari SMPN 7 Blitar juga mendapatkan buku yang sama. Ini Noni Puspita Effendi SMP 3 Blitar. Yang sudah cukup ya? Oh, sekarang 1 lagi ya? 1 Mikaelia Azaria Clarissa dari SMPN 1 Nglego. Ya, Bu. Ya, nanti saya kasih nih ke kakak-kakak kalian biar nanti bisa menghubungi ke panitia gitu ya. Ini ya, Kak ya. Nih. Terima kasih ya. Jadi adik-adik, untuk nama-nama yang sudah disebutkan, mereka ada hadiah dari Ibu Widya Astuti. Dan tentunya kalian pasti sudah paham dong bagaimana literasi di SMA Negeri 2 Blitar. Dan kakak serta bapak ibu guru nantikan karya-karya kalian di SMA Negeri 2 Blitar. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi